Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang desain rencana pelaksanaan pembelajaran. Cuman perlu kalian ketahui bahwa yang dimaksud desain rencana pelaksanaan pembelajaran di sini, saya hanya akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan inti dalam kegiatan pembelajaran. Karena kalau masalah RPP berkaitan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran, desainnya sudah kalian pelajari di mata kuliah yang lain, baik di mata kuliah telah kurikulum, mata kuliah perencanaan pembelajaran, dan yang lainnya. Jadi yang perlu kalian perhatikan adalah berkaitan dengan kegiatan inti KBM. Kalau di RPP itu ada kegiatan KBM atau kegiatan belajar mengajar. Silakan oleh kalian diperhatikan di file yang sudah saya sampaikan tentang pelaksanaan pembelajaran. Karena nanti dalam teknisnya ketika rekan-rekan kalian melaksanakan presentasi di depan melalui video, nanti mahasiswa yang lainnya harus mengamati dan melakukan penilaian. Yang harus kalian amati dan harus kalian tilai poinnya sampai dengan ada 24 poin. Jadi setiap rekan kalian tampil, diputar lah gitu videonya. Silakan yang lainnya mengamati dan menilai. Dan hasil penilaian tersebut nanti dikirimkan ke saya melalui classroom yang sudah saya bagikan. Oke, diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran intinya ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pra pembelajaran. Bahasanya ada pra pembelajaran, ada kegiatan awal ya. Jadi ada yang menulis kegiatan awal, ada yang menulis pra pembelajaran. Apa saja yang termasuk di dalam kegiatan pra pembelajaran ini? Ada 2. Yang pertama mempersiapkan siswa untuk belajar. Apa saja biasanya yang akan disiapkan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran? Yaitu mempersiapkan siswa untuk belajar, diantaranya mengabsen siswa, kemudian mengajak siswa untuk berdoa, atau mengarahkan salah satu orang siswa untuk memimpin doa. Itu adalah mempersiapkan. Dan perlu diketahui bahwa untuk absen, ya, absen itu kan macam-macam ya. Ada yang diabsen dari 1 sampai dengan 36, satu-satu ada. Ada yang cukup menanyakan siapa yang tidak hadir saja, ada. Itu sebetulnya tidak ada aturan yang mutlak, hanya mungkin kalian menyesuaikan waktu ketersediaan waktu saja. Cuman kalau menurut hemat saya, sewaktu-waktu kita perlu mengabsen secara detail 1 sampai dengan 36 supaya kita mengenal peserta didik ya. Tapi sewaktu-waktu mungkin cukup tanyakan saja siapa yang tidak masuk, dalam posisi ketika kita sudah mengenal peserta didik. Kemudian yang kedua, masih dalam pra pembelajaran, yaitu melakukan kegiatan apersepsi. Apa itu apersepsi? Apersepsi itu adalah mengulas materi yang disampaikan minggu lalu, kemudian dikaitkan dengan materi yang akan kita sampaikan pada hari ini. Ya, nanti ada kaitannya. Jadi yang minggu kemarin diulas dulu, kemudian nanti kaitkan kepada materi yang akan kita pelajari hari ini. Untuk PAI saya rasa cukup mudah ya untuk mengaitkan materi tersebut. Baik, itu adalah bagian pertama, pra pembelajaran. Kemudian yang kedua, bagian kedua ya. Bagian kedua yaitu kegiatan inti pembelajarannya, inti kegiatan intinya ya. Jadi materi yang akan kita sampaikan ada di inti ini. Bagian inti ini terbagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 bagian ya. Ada 5 hal di dalam kegiatan inti pembelajaran. Yang pertama adalah penguasaan materi pembelajaran. Rinciannya, 1, menunjukkan penguasaan materi pembelajaran. Seorang guru ya, itu ketika mengajar bisa dibedakan ketika guru itu menguasai materi atau tidak ya. Saya rasa setiap siswa pun akan tahu ya, oh ini guru bisa menyimpulkan ya, ini kayaknya kurang menguasai ya. Itu yang wajib ya, penguasaan materi itu harus ya, itu hafalan biasanya. Kalau PAI mungkin ketika mau menyampaikan rukun iman ya hafal dulu lah rukun iman atau punya sumber tentang rukun iman. Kemudian yang kedua atau nomor 4 di sini
mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan. Contohnya, mengaitkan antara pembelajaran PAI yang kita ampu dengan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika kita berbicara tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, pemanfaatan alam, atau sedang membicarakan tentang berpikir kritis, maka ambil salah satu contoh, misalkan matahari gitu ya, bulan, bintang, ya, seperti itu. Nah, dikaitkan. Kemudian menyampaikan materi dengan jelas dan sesuai dengan hierarki belajar dan karakteristik siswa. Disesuaikan dengan karakteristik siswa. Karakternya seperti apa sih siswa di kita gitu ya. Makanya dalam penyusunan RPP itu antara sekolah yang satu dengan sekolah lain itu tidak mungkin sama gitu ya, karena karakter siswanya juga berbeda-beda ya. Kalau perkotaan ya, daerah kota biasanya karakter siswanya yang menonjol itu motivasi untuk belajarnya tinggi. Kalau di daerah biasanya motivasi belajarnya agak rendah gitu ya. Maka guru harus memotivasi. Kalau anak kota di perkotaan itu saya rasa anak tidak disuruh saja sudah mau belajar sendiri, dia belajar, kemudian mungkin belajar di tempat lain gitu ya. Kalau di daerah mungkin beda ya. Itu kenyataannya. Kemudian mengaitkan materi dengan realita kehidupan. Materi yang disampaikan oleh kita kaitkan dengan realita kehidupan di wilayah peserta didik. Jadi jangan kita menjelaskan tentang realita kehidupan orang Amerika, mentang-mentang kita pernah ke Amerika, ya, padahal kita ngajarnya di Sukatani, padahal kita ngajarnya Purwakarta gitu, kan itu nyambung gitu ya. Ceritakan realita yang ada di Purwakarta. Itu bagian A. Kemudian bagian B, pendekatan strategi pembelajaran. Nah, penggunaan strategi pembelajaran atau pendekatan juga metode ini harus tepat ya. Melaksanaan pembelajaran sesuai dengan kompetensi atau tujuan yang akan dicapai dan karakteristik siswa ketika kita melaksanakan. Contoh ya, ketika kita mengajarkan tentang Al-Quran, baca misalkan, berarti itu salah satu metode yang cocok adalah yang pertama adalah praktek ya. Untuk bacanya praktek ya. Untuk tajwidnya berarti analisis. Ya, metodenya metode praktek. Jadi jangan teori saja anak-anak. Cara baca Al-Quran adalah harus sesuai dengan tajwid. Tajwid itu terbagi, itu kan teori saja gitu, tapi harus praktekkan oleh siswa. Bukan hanya guru yang membaca, seluruh siswa harus praktek. Kemudian melaksanakan pembelajaran secara runtut, terus-menerus, berkesinambungan, itu aclok-aclokan begitu ya. Jadi pembelajaran hari ini kita sedang membahas tentang tauhid misalkan. Bagian 1 minggu depan ya bawa tauhid, bagian 2 jangan tiba-tiba loncat ke fikih gitu. Setelah pikir tauhid gitu ya, seperti itu. Kemudian yang ke-9, menguasai kelas. Guru harus menguasai kelas dalam artian selama pembelajaran peserta didik harus diawasi oleh guru, jangan dibiarkan ya, karena namanya siswa itu harus selalu diawasi. Kemudian melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual, nyata. Nah, seperti tadi, baca ya siswa yang baca gitu ya, bukan hanya teori saja. Kalau misalkan praktek sholat jenazah misalkan, ya oke, seluruh siswa praktekkan ya, bukan hanya dijelaskan oleh guru saja. 11, melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya kebiasaan positif. Setiap pembelajaran ya harus bisa menumbuhkan perilaku positif. Supaya bisa menimbulkan perilaku positif, maka kegiatan pembelajarannya harus menarik ya, ya. Mudah-mudahan misalkan hari ini kita pembelajaran Al-Quran karena metodenya sangat menarik, maka siswa mau melaksanakan baca Al-Quran setelah pembelajaran itu. Jangan setelah kita mengajar materi Al-Quran, tiba-tiba siswanya jadi malas ngajar, malas membaca Al-Quran misalkan. Ke-12, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan. Ya, lihat waktu ya. Jadi jangan sampai ada kasus ketika ngajar begitu akhir senang-senangnya ngomong menjelaskan, tiba-tiba bel begitu kan. Akhirnya materinya tidak selesai ya. Tolong perhatikan. Makanya RPP harus didesain oleh sendiri. Bagian C, pemanfaatan sumber belajar media pembelajaran. Ini harus disesuaikan. Sumber belajarnya harus yang tepat. Menggunakan media secara efektif. Apa yang mau digunakan? Buku atau pakai proyektor atau Infocus atau laptop, gunakan. Kalaupun misalkan mempergunakan laptop dan Infocus,
berarti kalian harus membuat medianya yang singkat gitu ya. Jangan mempergunakan media InFocus atau kemudian laptop, kemudian membuat PowerPoint, ternyata di PowerPoint-nya seluruh isi buku dipindahkan ke PowerPoint atulier ya. Itu harus disesuaikan. Buat ringkasan-ringkasannya, peta konsepnya supaya mudah dicerna oleh peserta didik. Seorang siswa protes gara-gara saya pakai InFocus. Kenapa? Ya biasanya kalau ditulis di papan tulis kan lama tuh, ya lama dihapusnya. Kalau di InFocus kan berapa saat pindahkan. Nah itu. Jadi mereka alasannya, wah Pak ketinggalan katanya saya. Jadi silakan pandai-pandailah kalian mempergunakan media. D. Pembelajaran yang memicu dan memelihara keterlibatan siswa. Ya silakan pembelajarannya pun harus bisa memotivasi peserta didik untuk belajar. Lihat saja di sini ada 1, 2, 3. Ada 3 poin ya. Menumbuhkan partisipasi aktif, menunjukkan sikap terbuka, kemudian menumbuhkan keceriaan dan antusias. Jangan sampai siswa selama mengajar murung gitu ya. Mungkin takut gitu ya. Jadi guru itu harus disegani, jangan ditakuti. Penilaian proses dan hasil belajar. Ya, ini setiap kegiatan pembelajaran harus ada proses penilaian, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Di sini ada 2 poin ya. Memantau kemajuan belajar selama proses, melakukan penilaian akhir sesuai dengan kompetensi. Penilaian proses itu bagaimana siswa aktif tidak? Ya, hasilnya melalui pertanyaan. F. Penggunaan bahasa. Ini guru harus mempergunakan bahasanya yang benar. Ya, sesuaikanlah. Kecuali mungkin di saat-saat berhumor gitu ya. Jadi jangan sampai tertukar antara humor dengan serius. Baik, kemudian yang ketiga adalah penutup. Jadi pra pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup. Apa yang dilakukan di penutup? Melakukan refleksi, ya, membuat rangkuman dengan melibatkan siswa, guru menambahkan materi penjelasan, memberikan nasihat, dan jangan lupa menutup dengan doa. Nah, seperti itulah ya. Nanti poin-poin ini oleh kalian silahkan dibaca-baca sebagai bekal kalian nanti untuk melaksanakan penilaian terhadap rekan. Ya. Jadi setiap yang tampil nanti ditilai oleh seluruh siswa. Semakin banyak ditilai, insya Allah akan semakin paham, dan semakin sering kita melakukan penilaian, kita pun akan mendapatkan ilmu yang tanpa guru insya Allah. Ya, itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya, dan nanti untuk pertemuan minggu yang akan datang sudah mulai tampilan mengajar. Silahkan kalian buatkan video mengajar dari mulai pra pembelajaran sampai dengan penutup ya, dengan waktu maksimal 15 menit ya, jangan terlalu lama. Silahkan saja materinya sesingkat-singkatnya, kemudian desain oleh kalian dan seluruh mahasiswa yang lainnya. Yang waktu itu tidak tampil berarti menilai. Kali lagi hasil penilaiannya nanti dikirimkan ke saya ya melalui Classroom. Itu saja, terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.